Kita sedang di sawah, terus ngarit ngambil makanan sapi, tiba-tiba azan berkumandang, hayya 'alas shalah. Apa yang akan kita lakukan? Terus ngarit atau memenuhi panggilan Allah? Ya, ini yang terjadi di lapangan, Pak. Bukan hanya sekedar teori, ya. Akan tetapi harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menunjukkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya kita ini butuh senjata, ya. Di antara senjata kita ini tadi, ya, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berilah hidayah kepada hamba untuk senantiasa istiqomah di jalan-Mu, ya Allah. Mudahkanlah kepada hamba untuk senantiasa memenuhi panggilan-Mu tepat pada waktunya. Kalau bisa 5 menit sebelum azan kita sudah ada di masjid. Bisa enggak? Bisa. Walaupun butuh perjuangan, ya. Insya Allah bisa, tapi butuh perjuangan. Ada yang seperti itu, ada, tapi sangat sedikit. Nah, oleh sebab itu, Pak, ya, ketika kita hidup di dunia, kita membutuhkan senjata, dan di antara senjata kita adalah apa? Doa. Ya, kita minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dimudahkan dalam mencari rezeki yang halal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kalau ada yang bilang, "Mas, sekarang ini umurku sudah 50 tahun. Akan tetapi doaku kok ya tidak dikabulkan, atau belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana ini, Pak?" Mungkin ada yang salah, ada yang keliru. Jawabannya sudah saya tulis di kertas tersebut, ya. Mungkin ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak sungguh-sungguh, ya. Tidak ada mujahadah di sana. Tidak ada kesungguhan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita sudah berusia sekian tahun, doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa idza sa'ala 'ibadi anni fa inni qarib." Ya, apabila hambaku bertanya tentang diriku, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, fa inni qarib. Sesungguhnya aku ini dekat dengan hambaku. Allah itu sangat dekat sekali dengan kita, Pak. Semua gerak-gerik kita, semua tingkah laku kita dicatat, dilihat, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kelanjutan ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya akan menjawab, saya akan mengabulkan doa orang-orang yang hendak berdoa jika mereka berdoa kepadaku. Jadi seperti itu, Pak. Ya. Allah kabulkan doa kita tersebut kapan? Ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita tidak meminta kepada Allah, berarti kita tidak butuh, ya, tidak butuh. Makanya kita juga belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini, ya, di antara sebab-sebab, ya, terkabulnya doa, yang pertama adalah mengikhlaskan doa. Mengikhlaskan doa tersebut untuk Allah taala. Jangan dicampur-campur, ya. Ini baik yang sudah belajar ngaji istilahnya, ya, maupun yang masih belum belajar ngaji, yang belum rajin ke taklim, pada hakikatnya enggak jauh-jauh beda. Kadang ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada rasa-rasa yang menghampiri, yang terkadang rasa ini membuat doa kita terhalang, ya, sampainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu?
riya. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlisin, ya, dengan memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memurnikan doa tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya campuran daripada kesyirikan. Yang kita maksud di sini adalah riya. Ya. Kadang ada yang lagi doa kemudian tiba-tiba takmirnya datang. Wih, Masya Allah, soleh. Ya. Atau ketika mertuanya datang, wih, Masya Allah, menantu saya ternyata soleh. Ada saja sifat-sifat yang seperti itu. Ya, ada saja terbetik, ya, yang namanya godaan setan. Siapa yang tahu? Ya. Nah, hal ini harus kita lawan. Jangan sampai dibiarkan berkarat, ya, di dalam hati kita. Ketika ada perasaan tersebut harus segera kita tangkis. Astaghfirullahalazim. Kembali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bantulah hamba untuk bisa mengikhlaskan doa hanya untuk-Mu, ya Allah. Seperti itu. Kemudian di antara sebab terkabulnya doa yang kedua, yakni berdoa kepada Allah taala dengan sepenuh hati. Jangan tanggung-tanggung. Jangan setengah-setengah. Ya. Artinya apa? Kadang kita, Pak, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ada saja, ya, pikiran itu yang Masya Allah pinternya setan, ya. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sedang mencoba untuk khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba apa yang terjadi? HP-nya berdering. Siapa yang manggil? Ya, entah istri atau mertua. Ya. Ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung melintas di pikirannya, waduh, tadi kayaknya saya lupa ngasih pakan ternak. Lupa. Jadi ada, ya, pikiran-pikiran yang memang mengganggu di sana. Lah, lalu bagaimana, Pak? Coba deh kita benar-benar khusyuk, benar-benar mengikhlaskan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan tenang, ya, dan kita berusahakan hati kita jangan berpaling ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lah." Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, dengan keyakinan bahwa doa yang kita panjatkan tersebut, ya, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin bahwasanya doa kita ini akan dikabulkan. Jangan hanya semata doa tok. Ya Allah, berilah rezeki, ya Allah, tapi hatinya kok kosong. Tidak ada keyakinan bahwasanya doanya akan dikabulkan. Ya Allah, berilah aku umur yang barokah. Ya Allah, berilah aku kesempatan untuk haji dan umroh. Akan tetapi hatinya kosong. Tidak ada kekhusyuan di sana. Ya, tahu, ya? Tidak ada kekhusyuan di sana. Tidak ada peresapan, wah, kalau seandainya besok semoga Allah kabulkan doa saya. Benar-benar mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala, memfokuskan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Kadang mulutnya ngomong, ya Allah, berilah rezeki, Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqni, tapi hatinya berkata, HP-ku, ya, atau ini tadi ada undangan dari Pak siapa, harus saya ikuti. Jadi hatinya kosong banget. Nah, ini, Pak, yang harus kita yang harus kita jauhi, ya. Kita berusaha untuk mengikhlaskan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian khusyuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, yang ketiga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan Asmaul Husna. Ya. Ini adalah di antara tuntunan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni ketika kita beribadah kepada Allah dengan menggunakan puji-pujian, menggunakan nama-nama Allah yang husna.
Ada contohnya, ada. Misal ya, kita minta agar diberikan rizki, maka nama Allah Al-Husna yang kita pakai apa? Ar-Razzaq. Wahai zat yang maha pemberi rizki, maka berilah rizki kepada kami rizki yang halalan thayyiban. Seperti itu. Atau hati kita sangat keras misal, karena kita tidak bisa khusyuk, maka nama Allah yang kita pakai apa? Latif, misalnya yang maha lembut. Ya Latiful Khabir, wahai zat yang maha lembut dan maha mengetahui, ya, lembutkanlah hati hamba, khusyukkanlah hati hamba untuk beribadah kepadamu. Seperti itu. Kemudian ya, bapak-bapak yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab terkabulnya doa yang keempat adalah mencari waktu-waktu yang istimewa. Ya. Waktu-waktu yang istimewa ini apa? yakni waktu di mana di sana dikabulkannya doa seorang hamba ini sangat besar persentasenya. Ya. Misal ketika seseorang sedang sujud, karena tidak ada waktu yang paling bagus ya, atau seseorang paling dekat kepada Allah kecuali ketika dalam keadaan sujud. Nah, di saat itu kita banyak berdoa. Apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, ya, atau keinginan apa yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu tersebut, di saat tersebut. Atau ketika habis sholat malam, ya, di sepertiga malam terakhir, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau kalau di bulan Ramadan ini menjelang berbuka. Ya. Menjelang berbuka, ibu-ibu, ya, jangan sibuk nyiapin makanan untuk berbuka ya. Ya, nyiapin tidak apa-apa ya, sah-sah saja ya, karena itu adalah kewajiban seorang istri. Tapi kalau bisa nyiapinnya itu jam berapa? Jam 5. Jam 5 makanan hidangan sudah siap. Ya. Kenapa? Agar supaya selebihnya kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Eman-eman, ya, eman. Kalau enggak dipakai, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ibu-ibu mau minta uang tambahan kepada suami, tapi malu ngomongnya sama suami. Ya banyak sebabnya. Mungkin karena penghasilan yang belum maksimal dan sebagainya. Terus bagaimana mintanya? Minta kepada Allah. Ya Allah, berilah rezeki yang barokah ya kepada suamiku. Ya. Kemudian atau minta apa gitu yang belum tercapai, ya. Mungkin karena selama ini ke pasar misal atau ke taklim hanya pakai sepeda, pengennya pakai motor, ya udah minta sama Allah. Ya Allah, saya ke taklim pakai sepeda, tolong ya Allah berilah saya sepeda motor. Ya, walaupun sama-sama sepeda, tapi ada yang pakai motor, ada yang tidak. Agar supaya taklimnya bisa tepat waktu. Ya, ustadznya udah udah ada, sebelum ustadznya datang kita udah datang duluan. Seperti itu. Kalau selama ini karena pakai sepeda atau jalan kaki, mungkin taklimnya telat-telat. Ustadznya udah mau selesai kita baru datang. Nah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin ada pula yang selama ini nganter anaknya sekolah di Jamilur Rahman misal, ya. Mungkin karena pakai motor, musim hujan lagi, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berilah kami ya kendaraan. Ya mungkin memang tidak serta-merta Allah langsung ngasih, nih Pak, kendaraan buat panjenengan. Tidak. Tapi melalui orang lain bisa. Ya, mungkin tetangga kita Allah mudahkan rezekinya untuk entah beli mobil kek, atau dapat pinjaman mobil kek, atau ada lembaga lain yang memfasilitasi. Ini adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak mesti antum nyetir sendiri, enggak. Ya.
Jadi ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau mungkin misal, waduh sekarang ini masa pandemi, HP ku bagus banget, cuman cukup buat WA-an tok, untuk nyimak kajian streaming itu nggak bisa, ya, karena tidak ada aplikasi yang mendukung. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan seperti itu, ya. Jangan, aduh alhamdulillah ya ini kajiannya pada libur semua, ya udahlah tak cari yang bisa nyambi yang lain. Tidak, ya. Walaupun masa pandemi seperti ini, kita tetap belajar, ya, entah itu menyimak kajian via audio ataupun bisa melihat, nonton live streamingnya langsung. Ini adalah semua kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, seperti itu. Kemudian bapak-bapak yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sana saya sudah tuliskan, ya, penghalang terkabulnya doa. Nah, adapun penghalang terkabulnya doa, yang pertama adalah hati yang lalai dan berpaling ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajar Pak, ya. Kira-kira kalau ada panjenengan misal ngajukan proposal ke kementerian, akan tetapi sambil cengengesan, sambil main-main, nggak ada rasa hormat, kira-kira 100% dikabulkan atau 50-50, ya, 50% dikabulkan, 50% tidak, atau bahkan proposal jenengan setelah jenengan keluar nanti langsung dibuang? Mana kira-kira? Ya itu, ya. Paling, wah, udahlah, orangnya juga nggak seriusan kok. Ngapain kita realisasikan proposalnya? Beda kalau jenengan udah fokus, minta dengan hormat, ya, saya mau ngajukan proposal seperti ini untuk pembangunan masjid ini, sudah kita buat segala macamnya yang berkaitan dengan proposal tersebut, ya. Kemudian kita pamit dengan sopan dan santun sebagaimana orang Jawa, ya, masya Allah, ya. Nah, ini ada kemungkinan besar untuk dikabulkan atau untuk di ACC, ya, atau direalisasikan. Sebegitu doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tenang, khusyuk, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, insyaallah Allah akan kabulkan doa tersebut. Kemudian yang kedua, ya, di antara penghalang terbesar tidak dikabulkannya doa adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Summa dzakara ar-rajula yutilu safar, ash'asa akbar, yamuddu yadayhi ila as-sama, ya rabbi ya rabbi, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalika." Ya. Jadi Rasulullah mengumpamakan, ya, menyebutkan ada seseorang laki-laki yutilus safar, sudah kusut masai. Tahu kusut masai enggak? Sudah kusut semua, ya, pakaiannya sudah kusut, menandakan bahwasanya dia ini adalah sedang berpergian jauh, habis dari safar. Mungkin safarnya dari Aceh sampai ke Papua sana jalan kaki mungkin, ya, sehingga kondisinya sudah tidak karuan lagi, ya. Kemudian ash'asa akbar, ya, menempuh perjalanan jauh sehingga rambutnya menjadi kusut dan berdebu. Yamuddu yadaihi ila sama, orang tersebut, ya, yamuddu yadaihi, mengangkat kedua tangannya ke langit. Kemudian beliau mengatakan, ya Rabbi ya Rabbi. Artinya apa, Pak? Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aslinya ketika seseorang sedang dalam perjalanan jauh atau sedang safar, ya, kemudian dia mengangkat tangannya ke langit memohon kepada Allah, ini adalah salah satu asbab atau sebab dikabulkannya doa, ya. Tapi, nah, ada tapinya. Apa? Setelahnya Rasulullah mengatakan, wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaian yang dia pakai haram,
wa ghudiya bil haram, dan dia dibesarkan dari harta yang haram. Fa anna yustajabu lidzalika, maka bagaimana pula Allah Subhanahu wa taala hendak mengabulkan doa orang tersebut, walaupun kondisi dia ini sudah sangat memprihatinkan, ya, sangat-sangat memprihatinkan. Mestinya Allah kabulkan doa dia, akan tetapi karena makanannya haram, bukan berarti dia makan babi, Pak. Bukan berarti dia makan makanan yang yang zatnya haram. Bukan. Akan tetapi cara ngambilnya, cara mendapatkan makanan tersebut haram. Ya. Kalau dari sisi zatnya sudah maklum, seperti babi haram, khamr, minuman keras haram. Tidak ada lagi di sana perdebatan masalah tersebut, ya. Cuman ketika makanan yang halal tapi cara mendapatkan yang haram, ini yang menjadi permasalahan. Mas, saya kerja di bank, kok doa saya enggak terkabulkan? Kenapa ya? Ada yang tahu? Wajar, ya. Tempat dia mencari rizki, tempat dia mendapatkan rizki adalah tempat yang haram, ya. Mendapatkan uang dengan cara riba, mencuri dan sebagainya. Inilah penyebab doanya tidak dikabulkan. Minumannya haram, bukan berarti dia meminum sesuatu yang haram, akan tetapi cara ia mendapatkan minuman tersebut itu yang haram, ya. Kemudian bapak-bapak para jamaah rahimani Allah wa yakum, kenapa sih, ya, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya senantiasa mengikhlaskan diri, ya, mengikhlaskan diri setelah kita mempelajari sebab terkabulnya doa, kemudian penghalang-penghalang dari terkabulnya doa. Sekarang kenapa sih kita harus mengikhlaskan diri ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Pak, Bu, orang kafir saja ketika dia berdoa kepada Allah dengan ikhlas, benar-benar ikhlas kepada Allah, Allah kabulkan. Mau bukti? Mau bukti? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun." Ya. Maka apabila mereka orang-orang musyrik raqibu fil fulki, mereka berlayar, ya, berlayar di tengah samudra. Kemudian da'allahu mukhlishina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka sampai ke darat, idahum yusyrikun, mereka kembali berbuat syirik. Dulu Pak, di zaman Rasulullah itu ada yang namanya sahabat Ikrimah bin Abu Jahal. Sahabat Ikrimah bin Abu Jahal ini, ya, beliau ketika penaklukan kota Makkah waktu itu, ya, beliau kan nggak mau masuk Islam, ya, maka beliau pergi ke negeri Habasyah. Lah ketika di perjalanan, ya, ke negeri Habasyah, qadarullah wa masyafa'al, perahu kapal yang sedang ditumpangi oleh sahabat Ikrimah ini terombang-ambing karena badai. Ketika itu nakhodah kapal tersebut menyeru, "Wahai kaum, ya, wahai kaum, ikhlaskanlah doa kalian kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala." Ya, wahai kaum, ikhlaskanlah doa kalian kepada Tuhan kalian. Maksudnya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari badai ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi, Pak? Lalu kata sahabat Ikrimah berkata dalam dirinya, "Demi Allah, jika tidak ada selain Dia, selain Allah yang bisa menyelamatkan di lautan, maka tidak ada pula penyelamat di daratan kecuali Allah Subhanahu wa taala." Akhirnya apa? Akhirnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku berjanji kepadamu, ya, jika aku selamat dari laut ini,
niscaya aku akan pergi dan aku letakkan tanganku ke tangan Muhammad dan aku akan mendapatkan darinya sebagai orang yang santun lagi penyayang. Akhirnya apa Pak? Akhirnya sahabat Ikrimah setelah Allah selamatkan beliau kembali ke Madinah dan bersyahadat masuk Islam. Allahu Akbar. Gambaran Pak, orang kafir ketika ikhlas dalam berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Lalu bagaimana pula dengan orang yang sudah beriman kepada Allah, lebih-lebih untuk dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini ya kultum ya yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan tidaklah orang yang berbicara lebih faham dari orang yang mendengarkan ya. Akhiru kalam, usikum bitaqwallah wallahu muwaffiq ila mit-thariq. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.